aktifkan. Biasanya kalau hadir di awal dikasih daftar hadir langsung ditutup aja, pergi kemana-mana. Ya nanti kalau saudara di kelas ya sudah masuk ke kelas semua belum? Kita informasinya semua kita masukkan melalui Google Classroom ya. Di kelas itu apakah semuanya sudah masuk di Google Classroom? Sudah ya? Kalau Nurjana sudah masuk di Google Classroom? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, kalau sudah masuk, nanti di situ ada Google Form, ada link absensi untuk kehadiran hari ini. Dan kehadiran hari ini kita menggunakan ini ya, jadi ada screenshot-nya. Jadi silakan pertemuan ini nanti di screenshot sebagai bukti kehadiran. Di screenshot itu nanti dikirim melalui Google Form screenshot-nya. Ya, hari ini kita akan memulai pada jam 9. Kurang lebih 1 menit lagi kita akan memulai dan beberapa teman-teman sedang persiapan. Mungkin di tempat ini ada yang sinyalnya mungkin tidak jelas, juga ada nggak? Jadi kalau sinyalnya kurang jelas kita bicaranya agak lambat saja. Yang dari Luinanggung lancar? Ismail, lancar, Pak. Lancar ya. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa terdengar ya. Nanti kita sambil menunggu hostnya, insya Allah nanti Pak Alek ya akan menjadi membawa acaranya. Sambil juga kita menunggu teman-teman kita yang belum hadir hari ini, yang sudah masuk baru 21, baru konfirmasi lagi 22 ya. 22 yang sudah aktif, yang sudah masuk. Pak Sopyan dan Pak Fuad belum masuk ya. Nanti sambil menunggu beliau masuk. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan melaksanakan pembekalan ya. Di pembekalan ini bagian yang tidak terpisah dari proses KKM itu sendiri. Selanjutnya mungkin dipersilahkan ke Pak Alek. Ya, Pak Alek sudah hadir di Google Classroom. Halo Pak Alek, sudah monitor? Oh, sebentar ya, nanti Pak Alek ini akan jadikan sebagai pembawa acara pada kegiatan ini dan sedang mempersiapkan. Dan selanjutnya pelaksanaan KKM ya, yang pembekalan pada hari ini yaitu terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh mahasiswa, apa yang dilakukan oleh para DPL, dosen pembimbing lapangan, sehingga nanti pelaksanaan KKM terkoordinasi dengan baik. Selanjutnya dipersilahkan kepada Pak Alek Maulana MAG untuk melanjutkan kegiatan ini. Disilahkan. Iya. Gimana susunannya? Nanti sambutan Pak Gainuddin di awal. Pakai aja dulu. Saya materi. Soalnya Pak belum.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli Assalamualaikum. ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Pertama yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah, Bapak Kaimuddin MSI. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Edi MPDI. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksanaan Kuliah Kerja Mahasiswa Mandiri tahun akademik 2020-2021 yang insya Allah dilaksanakan pada tahun 2021. Sekretaris Panitia serta segenap dosen pembimbing lapangan dan staf akademika STID Sirajul Falah. Juga yang saya hormati para anggota, bahkan bisa dikatakan sebagai peserta pelaksana kuliah kerja mahasiswa STID Sirajul Falah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menjalankan agenda kita, yaitu pelaksanaan pembekalan kegiatan KKM ya, STID Sirajul Falah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa dan mahasiswi, pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita akan melaksanakan beberapa sesi atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peran mahasiswa mewujudkan masyarakat tangguh di masa pandemi ini, di mana semua sudah memaklumi hampir 2 tahun akademik, bahkan kalau di sekolah sudah memasuki tahun pelajaran kedua, di mana kita dituntut dan mau tidak mau untuk mengikuti kegiatan apapun itu yang berdasarkan kepada peraturan pemerintah, baik menggunakan sistem protokol kesehatan maupun kegiatan-kegiatan pembelajaran via daring dan sejenisnya. Maka walaupun demikian, kita tidak bisa untuk menafikan kegiatan-kegiatan kita harus tetap terjalankan sesuai dengan kalender akademik yang sudah ada. Sekalipun nanti di perjalanan ada beberapa perubahan dan itu tidak ada perubahan yang signifikan. Baiklah, marilah kita sama-sama membuka acara kegiatan pembekalan KKM Mandiri tahun 2021 STID Sirajul Falah Bogor dengan tema peran mahasiswa mewujudkan masyarakat tangguh di masa pandemi dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih para mahasiswa dan rekan dosen yang saya hormati. Selamat bergabung Pak Nana Mulyana selaku nanti DPL. Kemudian setelah kita buka, kita akan sama-sama dengarkan terlebih dahulu Pak Fuad Hasan sudah bergabung? Nampaknya belum ya? Fuad belum. Baik, kita masuk dulu ke sambutan dari Ketua STID Sirajul Falah yang akan disampaikan oleh Bapak Kaimuddin MSI. Kepadanya waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Edi MPDI. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan
Keuangan sekaligus sebagai pembawa acara, Bapak Alex Maulana, MAG. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama, sekaligus sebagai sekretaris pelaksanaan KKM tahun 2020-2021. Juga yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Fuad MAG, yang juga selaku Ketua Panitia ya, Panitia sekaligus sebagai Ketua P3M Distrik Sirojul Fala Bogor. Juga Pak Supiatin MAG mungkin belum masuk ya. Ketua Prodi, Pak Nana Mulyana sebagai Sekretaris Prodi ya, sekaligus mungkin nanti DPR. Alhamdulillah hari ini oh ya maaf, dan juga para peserta ya KKM 2020-2021. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dipertemukan walaupun dalam suasana yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, tahun ini adalah tahun kedua ya pelaksanaan KKM dengan istilah baru, yaitu KKM Mandiri. Dan istilah ini memang hampir semua kampus sekarang udah menggunakan. Selama masa pandemik ini memang dari Kementerian Agama itu udah mengeluarkan petunjuk ya, ada juknisnya sebenarnya, yaitu KKM Mandiri ya. Jadi kalau KKM Mandiri ini mungkin nanti panitia atau pemateri nanti akan lebih lebih detail menjelaskan ya. Secara garis besar mungkin tidak lagi dalam kelompok-kelompok besar sebenarnya. Jadi lebih pada kelompok-kelompok kecil ya. Dan malah bisa hanya sendirian saja sebenarnya ya. Nah, tinggal bagaimana kreativitas daripada mahasiswa walaupun mandiri tapi tetap menghasilkan sesuatu hal yang maksimal ya. Di tengah masa-masa pandemi ini ya, mungkin mahasiswa, insya Allah mahasiswa harus punya kontribusi gitu ya. Ini yang terus digaungkan ya oleh pemerintah, termasuk kemarin kita baru mengikuti Zoom meeting dengan Menteri Koordinator ya, Menko Polhukam ya, kalau nggak salah itu Mahfud MD, dan juga Kementerian Agama, bagaimana peran kampus atau peran perguruan tinggi itu di masa pandemi ini. Titik beratnya ya, pertama bagaimana peran mahasiswa dan kampus di masa pandemi, apa yang bisa kita lakukan ya. Yang kedua ya, mereka memang menyatakan bahwa benar adanya ini pandemi itu ya, virus ini benar adanya. Nah, mahasiswa pun kampus pun diberikan peran bagaimana menyebarkan informasi-informasi yang benar gitu tentang suasana sekarang. Jadi bagaimana dianjurkan untuk mengurangi hoax atau berita yang tidak benar itu. Nah, salah satunya yaitu dikasih peran yaitu perguruan tinggi. Nah, KKM Mandiri inilah mungkin menjadi satu wadah buat kita, buat kampus untuk menyampaikan informasi-informasi dan juga langkah-langkah bagaimana peran kita walaupun sedikit, walaupun kecil gitu ya. Jadi untuk tahun ini memang kita tidak lagi terkonsentrasi seperti di sebuah misalnya desa-desa gitu.
Jadi bisa saja langsung di masyarakat. Mungkinkah di perannya kita di pondok pesantren, di majelis taklim mungkin, atau memungkinkan juga mungkin di sekolah dan lain sebagainya, ya. Jadi artinya disederhanakan, ya, disederhanakan pelaksanaannya, tapi nilainya lebih baik, ya, daripada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi kita baru 2 tahun ini tahun kedua KKM Mandiri ini. Kita juga lagi belajar polanya bagaimana supaya kedepannya akan lebih baik, dan KKM Mandiri ini ke depan akan menjadi ciri gitu buat kampus, buat kita semuanya. Artinya dengan pola ini mungkin akan lebih maksimal, ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Bapak titip pesan ya di masyarakat, sampaikan ya, termasuk iklankan gitu ya, bahwa kita ini dari Masjid Sirajul Falah Bogor, ya. Jadi apa yang kalian lakukan di masyarakat itu juga menjadi cermin dari kampus, ya. Kalian melakukan sesuatu hal yang positif, maka kampus juga akan dinilai positif, ya. Kalian melakukan sesuatu yang negatif, negatif juga orang terhadap kampus, ya. Jadi membawa nama kampus juga diiklankan, ya, diiklankan kampusnya, ya. Apalagi kita juga sebenarnya sekarang nih termasuk mahasiswa-mahasiswa tolong dibantu diiklankan. Sebenarnya kita lagi buka beasiswa ini untuk kuota 100 orang ini masih ada jatahnya sebenarnya sampai tanggal 17, ini masih ada 10 hari nih. Ya siapa tahu mahasiswa yang punya, ada saudaranya, ada temannya, ada tetangganya mungkin yang mau kuliah. Ini kita lagi buka kuliah gratis ya untuk 100 orang malah. Untuk tahun ini kita buka 100 orang dengan syarat-syarat tertentu ya. Jadi dia mau kuliah pagi, lulusan 3 tahun terakhir gitu ya. Dan juga nanti ya mentaati aturan-aturan yang diberikan oleh kampus. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya, tolong ya di lapangan ya. Sebenarnya lakukan sesuatu hal yang simpel, ya, sederhana tapi bermakna ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih semuanya. Semoga tetap menjaga kesehatan ya. Protokol kesehatan tetap kita harus jaga ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa mungkin ini Pak Alex ada secara resmi apa? Ya betul, sekaligus membuka kegiatan pembekalan KKM ini. Oke, dengan mengucapkan basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Pembekalan KKM 2020-2021 resmi saya buka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua sekaligus membuka acara pembekalan KKM tahun akademik 2020-2021 ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat buat kita. Wabil khusus amanatnya salah satunya adalah mahasiswa ini adalah aset buat kampus, sehingga harapan beliau adalah mampu memberikan nilai positif terhadap masyarakat. Kedua juga menjadikan contoh sehingga masyarakat luas bisa mengikuti langkah-langkah yang baik. Salah satunya adalah mau turut belajar bersama di kampus Sirajul Falah ini. Baik, selanjutnya selamat bergabung Pak Ahmad Sofyan. Alhamdulillah telah nampak hadir. Yang juga kita tunggu tidak lain salah satunya adalah Bapak Ketua. Belum nampak hadir ya? Atau mungkin perwakilan atau diwakili sambutan panitia oleh Bapak Ahmad Sofyan selaku sekretaris panitia KKM. Untuk itu selamat bergabung dan saya minta kesediaannya untuk
menyampaikan kata sambutan selaku Ketua Panitia kepada Bapak Ahmad Sofyan MSI. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawala ma ba'du. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator yang saya hormati, Ketua Sirajul Falah, segenap dosen dan segenap dosen pembimbing lapangan KKM Mandiri Sirajul Falah tahun 2020, dan yang saya cintai adik-adikku sekalian, para mahasiswa peserta KKM Mandiri Sirajul Falah tahun 2021. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembekalan. Mungkin Pak Ketua Panitia, Pak Fuad, belum bisa bergabung. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menjalankan kegiatan kuliah kerja mahasiswa, walaupun di masa pandemik ini kita dilaksanakan secara DR ya, ataupun dari rumah dan mandiri. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sebuah alasan untuk teman-teman melaksanakan sebuah kewajiban. Jadi diantaranya adalah KKM ini mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh teman-teman semuanya. Yang pertama. Yang kedua, untuk pertemuan ataupun komunikasi nanti teman-teman KKM dengan dosen pembimbing lapangannya, nanti kita akan share sesuai dengan jadwal ataupun agenda ya. Kita akan share setiap mahasiswa itu memiliki satu dosen pembimbing lapangan. Jadi ini pengelompokan ini hanya sekedar untuk koordinir saja, koordinator pembimbing lapangan. Jadi tidak diperkenankan untuk teman-teman mahasiswa melaksanakan per kelompok ya kegiatan KKM Mandiri ini. Kecuali ya dalam pengecualian adalah kegiatan dalam kolaborasi, dan itu pun ada batas maksimalnya, kalau tidak salah kemarin sudah diinformasikan 3 orang. Itu. Jadi ini pengelompokan khusus dosen pembimbing lapangan itu nanti secara dosennya saja, bukan berarti teman-teman untuk berkelompok ya. Nanti kita akan share sesuai dengan agenda untuk informasi dosen pembimbing lapangan. Yang jelas adalah dosen pembimbing lapangannya itu ada 4 orang. Yang pertama itu Pak Kaprodi, Pak Supriyatin. Kemudian yang kedua Pak Nana Mulyana. Kemudian yang ketiga Pak Dr. Endai. Kemudian yang keempat, satu lagi, siapa saya lupa, Pak Alek ya? Ya, 4 orang. Jadi Pak Dr. Endai, Pak Dr. Edi. Satu orang lagi Pak Dr. Edi. Jadi Pak Dr. Endai, Pak Dr. Edi, kemudian Pak Nana dan Pak Supri. Nah, nanti teman-teman bisa lihat untuk siapa saja dosen pembimbing lapangannya. Nah, gunanya apa? Dosen pembimbing lapangan itu diantaranya adalah sebagai, boleh dikatakan sebagai pembimbing dan boleh dikatakan sebagai tutor. Jadi ketika teman-teman melaksanakan apapun rencana kegiatan KKM itu, teman-teman wajib melaporkan ke dosen pembimbing lapangan. Jadi kemudian kesulitan-kesulitan apa yang teman-teman temukan, ya rembukan saja, silakan diskusikan dengan dosen pembimbing lapangan tersebut. Mungkin itu saja Pak Alek, pengantar dari saya. Terima kasih saya ucapkan, dan
tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sofyan selaku sekretaris dan mewakili ketua atas kata sebutnya. Dan mohon para peserta kembali diingat bahwa dosen pembimbing lapangan atau DPL berjumlah 4 orang, yaitu Bapak Dr. Edi, Bapak Dr. Ndai, Bapak Nana, dan Bapak Supriyatin. Kedua, pengelompokan dosen ini bukan kelompok peserta, tapi hanya pembagian kelompok dosen agar mahasiswa apapun terkait dengan program dan sejenisnya berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dengan batasan-batasan maksimal satu wilayah untuk 3 orang. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ahmad Sofyan MSI atas kata sambutannya. Selanjutnya tepat pada pukul 9.30 sampai dengan 10.30 nanti ada waktu berarti 1 jam atau 60 menit akan materi tentang penguatan pelaksanaan kegiatan KKM Mandiri ini yang akan nanti disampaikan oleh pemateri pertama Bapak Dr. Edi MPDI. Oleh karena itu, waktu serta kesempatan ini saya persilahkan seluas-luasnya kepada pemateri pertama, kepada Bapak Dr. Edi, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala hamma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Surabaya Kepala, para wakil ketua, para dosen, kemudian juga para peserta KKM, ya KKM Kuliah Kerja Mandiri yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita diperkenankan untuk melaksanakan satu kegiatan yaitu pembekalan pelaksanaan KKMM, pembekalan kuliah kerja mandiri mahasiswa yang nantinya pelaksanaan pembekalan ini menjadi satu bahan untuk para mahasiswa atau dosen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini untuk melaksanakan pelaksanaan KKM kuliah kerja mandiri yang insya Allah akan berlangsung sekitar 1 bulan ke depan. Oleh karena itu dari sekarang dipersiapkan segala hal-hal untuk kesuksesan dan kelancaran kegiatan tersebut. Yang dipersiapkan antaranya adalah waktu untuk concern dalam pelaksanaan KKMM ini. Yang keduanya juga sarana pendukung, ya artinya koordinasi dan hal-hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk proses berlangsungnya kegiatan KKM Mandiri ini. Nah selanjutnya saya akan menyampaikan berkaitan dengan penguatan saja ya, penguatan saja. Karena ini pelaksanaan KKM yang berbeda dari sebelumnya, artinya Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah ini sudah tahun kedua melaksanakan kegiatan kuliah kerja mahasiswa atau kuliah kerja mandiri mahasiswa ini dengan alasan adalah kondisi COVID ya yang belum mereda. Ya. Hari ini diisukan memang sudah mereda, tapi pemerintah juga masih ragu-ragu untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan
COVID tersebut, sehingga pelaksanaannya tetap diperpanjang dan kita juga mengharapkan sebenarnya COVID ini segera berlalu ya, karena sudah lebih dari 1 tahun bahkan mendekati tahun kedua kita melaksanakan kuliah, pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan virtual ya, dengan online seperti ini. Nah, selanjutnya terkait dengan pelaksanaan KKM ya, kita akan coba presentasikan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut ya. Yang pertama adalah bahwa yang kita pahami dulu bahwa kuliah kerja mandiri ini temanya adalah peran mahasiswa dalam mewujudkan masyarakat tangguh di masa pandemi ya, masyarakat tangguh di masa pandemi. Nah, artinya ini sangat terkait dengan kondisi bangsa kita, di mana bangsa kita itu dalam masa pandemi. Nah, di mana semua aspek yang terkait dengan kehidupan itu terganggu ya, dari kehidupan normal. Maka istilahnya new normal dan lain segala macamnya. Nah, karena itu peran mahasiswa itu bagaimana mewujudkan masyarakat yang tangguh ya. Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah itu memiliki peran serta dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi pandemi ini. Nah, kemudian juga pelaksanaan kegiatan ini 1 bulan ya, mulai dari hari ini kita sudah mulai pelaksanaan dengan pembekalan dan berakhir sekitar 30 hari ke depan. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa mahasiswa itu adalah pelajar di tingkat perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu ada 1 nilai yang tertanam yang harus dijadikan moto, yang harus dijadikan yang harus dijadikan sehari-hari dalam kegiatan kemahasiswaan itu, yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, dalam Tridharma Perguruan Tinggi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, di mana pendidikan dan pengajaran itu bisa kita laksanakan baik di bangku perkuliahan maupun di proses pembelajaran. Itu namanya pendidikan pengajaran. Kemudian yang kedua adalah pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini dalam perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk KKM. Nah, KKM ini nanti berjumlah, kalau dulu itu 6 SKS. Nah, kalau sekarang 4 SKS. Dengan beban 4 SKS ini, KKM ini nanti akan masuk ke transkrip nilai, ya, nilai KKM-nya seperti apa. Salah satu bentuk pengabdian mahasiswa ke masyarakat. Nah, yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan keilmuan. Nah, karena itu 3 hal Tridharma Perguruan Tinggi ini di Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk perkuliahan dan lain segala macamnya. Kemudian selanjutnya juga bahwa mahasiswa itu adalah bagian dari masyarakat, di mana masyarakat itu menunggu peran serta mahasiswa. Jadi mahasiswa PAI, ya, pendidikan agama Islam dan jurusan-jurusan lainnya yang sekarang kuliah di perguruan tinggi ditunggu oleh masyarakat untuk memiliki peran serta ketika dia sudah lulus. Dan bagi kita yang kuliah di jurusan pendidikan agama Islam itu, mau tidak mau pada akhirnya kita akan kembali ke masyarakat. Karena kita tidak hidup sendiri dan kita akan memiliki peran serta di masyarakat. Di dunia ini, ya, perubahan-perubahan di sebuah
negara, di sebuah daerah-daerah tertentu itu diawali oleh orang-orang muda. Nah, orang-orang muda itu yaitu mahasiswa itu sendiri. Kita mulai misalkan revolusi di Iran, ya itu diawali orang-orang muda. Kemudian juga di Indonesia itu ya, mulai dari revolusi, mulai dari reformasi sampai dengan yang lainnya itu juga diawali oleh orang-orang muda. Orang-orang muda itu adalah mahasiswa yang mereka berkiprah dan belajar untuk kemudian mengembangkan ilmunya di masyarakat. Nah, kemudian juga yang perlu kita pahami bahwa KKMM ini, kuliah kerja mandiri mahasiswa ini adalah pendekatan interdisipliner. Jadi ketika saudara jurusan PAI itu bukan berarti harus mengajar saja ya, tapi juga melakukan pendekatan-pendekatan atau pendampingan kepada masyarakat untuk menghasilkan sesuatu yang baik ya. Sesuatu yang baik itu misalkan begini, masyarakat memiliki kesulitan ketika katakanlah menginginkan perbaikan majelis taklim, menginginkan perbaikan sarana jalan dan lainnya, maka mahasiswa perlu membimbing mereka untuk mewujudkan katakanlah proposal, di mana proposal itu perlu disampaikan ke orang-orang atau lembaga terkait, di mana agar lembaga terkait itu peduli dalam kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, masyarakat yang ada di sekitar itu sangat membutuhkan atau memerlukan peran serta dari mahasiswa. Berarti KKM ini diisi dengan mengajar dan mengajar saja, tapi juga bisa diisi dengan hal-hal yang lain. Nah, tadi sudah disampaikan, karena ini KKM sifatnya mandiri, maka mahasiswa itu perlu juga untuk berkolaborasi. Nah, yang diutamakan adalah mahasiswa ini melaksanakan KKM ini di wilayah masing-masing. Nah, artinya di sekitar kita mahasiswa itu tahu kondisi sebenarnya masyarakat apa, kemudian masyarakat itu perlu apa, maka kita mengajukan program-program yang nanti disahkan oleh dosen pembimbing lapangan untuk melaksanakan program tersebut. Nah, kalau 2 tahun yang lalu kita melaksanakan KKM mahasiswa itu kita serahkan ya ke desa atau ke kelurahan untuk melaksanakan KKM di satu tempat. Nah, kemudian setelah selesai 30 hari atau lebih, kita ambil lagi mahasiswa dan penutupan di kelurahan. Nah, sekarang tidak lagi, karena ini namanya adalah kuliah kerja mandiri mahasiswa. Nah, selain itu, di samping mandiri juga, maka mahasiswa itu juga perlu berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu artinya mahasiswa itu bekerja sama untuk mewujudkan satu program yang diharapkan agar terwujud. Nah, dengan harapan begini, kalau sendiri mungkin hasil capaiannya tidak maksimal, tapi dengan berkolaborasi maka hasil kegiatan itu bisa maksimal. Nah, seperti itu ya pelaksanaan KKM. Jadi KKM ini pendekatannya adalah multidisipliner. Jadi tidak hanya mengandalkan bahwa saya adalah jurusan PAI saja. Nah, kemudian juga saya ketika KKM ini biasanya muncul bakat-bakat yang selama ini bakatnya terpendam di mahasiswa itu. Ya, bisa ini, bisa itu, ya artinya bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pendampingan kepada warga masyarakat. Nah, beberapa tahun yang lalu misalkan ada kendala tentang kebersihan, di mana sungai atau kali ya yang biasanya itu tempat air mengalir menjadi tempat pembuangan sampah. Mahasiswa itu berpikir bagaimana caranya agar sampah itu hilang, maka mereka menyusun kegiatan
Salah satu kegiatannya mereka misalkan menyusun proposal, kemudian melaporkan ke dinas terkait, dinas lingkungan hidup, kemudian juga berkoordinasi sama masyarakat sekitar, kemudian wujudlah ada namanya kerja bareng atau istilahnya kerja bakti atau di tempat lain namanya gorol gitu ya. Nah, sehingga ada peran serta masyarakat di situ, kemudian juga dari pihak terkait berdasarkan ajuan proposal itu menyerahkan seperti bak sampah itu, roda-roda pengangkut itu yang kemudian nanti di akhirnya diserahkan ke masyarakat. Nah, ini juga bisa dilakukan ketika kita melihat potensi yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya kita melaksanakan KKM dalam bentuk mandiri seperti ini. Karena apa? Yang pertama ya karena memang pandemi COVID belum berakhir. Kemudian juga sosial budaya itu terpengaruh dari dampak pandemik ini. Kemudian juga perguruan tinggi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua harus memiliki kontribusi kepada masyarakat dalam menghadapi dampak COVID ini. Kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah itu adalah bagian dari perguruan tinggi. Karenanya mereka STIT ini juga harus memiliki kontribusi terhadap pemulihan dampak COVID ini. Dalam hal ini kita mewujudkan masyarakat yang tangguh. Nah, ini temanya luar biasa, tetapi untuk mewujudkan ini sepertinya dalam waktu 1 bulan itu tidak akan cukup. Tetapi kita berorientasi pada tema itu, walaupun bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan masyarakat itu tangguh ya terhadap COVID ini. Nah, kemudian ini alur pelaksanaannya ya. Di pelaksanaan itu ya ini sudah kita lalui, mahasiswa itu mendaftar, melakukan registrasi, kemudian juga pada hari ini kita melaksanakan pembekalan KKM dalam bentuk virtual yang sudah linknya dibagikan. Kemudian juga setelah itu setiap mahasiswa membuat tema terkait dengan KKM. Nah, tema terkait dengan KKM itu apa? Nah, kan kalau tema kita itu mewujudkan masyarakat tangguh. Nanti ada tema-temanya. Ada tema-temanya yang disampaikan itu sudah ada di buku panduan ya, buku panduan yang disusun atau di grup itu sudah diberikan tema-temanya. Nah, ini tema yang tahun lalu ya, masih relevan atau tidak. Jadi mahasiswa itu membuat tema yang sifatnya tema itu jangan abstrak ya, jangan tidak tercapai. Jangan jadi harus konkret. Misalkan tema utamanya mewujudkan masyarakat tangguh di Kabupaten Bogor ya, mewujudkan masyarakat tangguh terhadap COVID di Kabupaten Bogor. Tapi tema mahasiswa itu misalkan melaksanakan kegiatan apa? Moderasi beragama, misalkan untuk mewujudkan masyarakat tangguh di bidang pendidikan seperti itu. Itu boleh kita lakukan. Jadi turunan-turunan dari tema utama yang sudah ditetapkan itu. Nah, jadi mahasiswa yang pertama itu ya menyusun rencana dengan tema. Jadi sekarang ini kan nanti setelah pendampingan ini mahasiswa harus berpikir temanya apa, kemudian juga pelaksanaannya di mana, dan itu nanti dikonsultasikan dengan dosen pembimbing lapangan. Nah, kemudian setelah menentukan tema, mahasiswa menentukan jenis kegiatan ya dengan pendekatannya. Jenis kegiatannya apa, kemudian pendekatannya seperti apa. Misalkan pendekatannya kita pendekatan kepada para tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian juga tadi sudah sampaikan pendekatannya itu adalah multidisipliner. Jadi dilaksanakan dalam beragam disiplin keilmuan selama melaksanakan KKM. Kemudian setiap rencana kegiatan yang didiskusikan sebelumnya dengan dosen pembimbing lapangan. Nah, jadi ada format-formatnya ya, ada format-formatnya. Kalau di sini misalkan kita lihat format pelaksanaan KKM-nya, ini kita lihat dulu ada format-formatnya ya.
Misalkan ada KKM 01, ada KKM 02, ada KKM 03, dan KKM 04. Nah, sebagai contoh ini misalkan ada proposal ya. Proposalnya kemudian kita lihat dulu. Nah, ini ada KKM 01. Jadi mahasiswa ini formatnya seperti ini ada nama mahasiswa, NIM-nya, subtemanya. Kalau tadi temanya masyarakat tangguh, contohnya ini adalah pemberdayaan perempuan dalam pemberantasan buta aksara di Kelurahan Karadenan. Karena ini pemberantasan buta aksara ini hanya contoh ya, itu merupakan bagian juga untuk mewujudkan masyarakat tangguh yang tadinya tidak bisa baca menjadi bisa membaca. Nah, karena itu juga salah satu mewujudkan masyarakat tangguh. Ini contohnya, misalkan rencananya seperti apa? Ini hari Sabtu sekian disusun. Kegiatan ini sepertinya ada 14 kegiatan ya. Ada 14 kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dalam rencananya, maka mahasiswa itu juga harus memuat 14 kegiatan itu. Ya, kemudian 14 kegiatan itu biasanya juga harus terdokumentasi secara baik oleh mahasiswa yang nantinya akan dilaporkan melalui link yang sudah disiapkan oleh panitia laporan-laporannya. Misalkan uraian kegiatannya apa, menyampaikan laporan kegiatan KKM. Misalkan kita melaksanakan KKM di daerah, walaupun di daerah kita sendiri, saya pikir tidak semua orang itu mengenal saudara. Maka saudara mengenalkan diri untuk melaksanakan KKM di tempat saudara itu. Cara memperkenalkan bagaimana? Biasanya membawa surat tugas, kemudian juga datang ke tokoh terkait, bisa ke RT, ke RW, atau sampai ke kelurahan, bahwa saya sedang melaksanakan KKM ya di daerah kita atau daerah tertentu itu. Kemudian dan seterusnya itu nanti bisa dibaca. Kemudian yang kedua adalah rencana kegiatan pelaksanaan dan konsultasi dengan dosen pembimbing. Jadi yang tadi itu, yang tadi ini ya ada uraian kegiatan sama dengan ada uraian kegiatan, ada urutan kegiatan, dan ini dikonsultasikan dengan DPL. Kira-kira diizinkan tidak? Kira-kira nanti DPL akan bertanya model kegiatannya seperti apa, bisa diwujudkan atau tidak. Nah, biasanya kan begini, mahasiswa ini menginginkan acaranya bagus, ideal, tetapi sumber dayanya tidak mendukung. Nah, ini juga harus dipikirkan. Jangan sampai kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakannya cukup bagus, tapi tidak tercapai. Jadi kalau begitu hanya mimpi, kalau begitu ya, tidak tercapai. Nah, kemudian ada lagi KKM 3, ini laporan pelaksanaan. Jadi pemberdayaan, contohnya ini, sosialisasinya uraian kegiatannya apa? Setelah kita diizinkan oleh DPL, sudah ada diskusi, uraian kegiatannya seperti apa? Ini ada di sini ya. Nanti ini bisa dipelajari. Ini jurnal. Nah, jurnal ini namanya kita sebut dengan jurnal kegiatan KKM atau format KKM 04. Ini harus dibuat oleh setiap setiap mahasiswa yang melaksanakan KKM. Jadi ada 14 kegiatan, mulai nomor, hari dia melaksanakan kegiatan, kemudian waktu kegiatan, jenis kegiatannya apa, tempatnya di mana. Misalkan tempatnya di RT berapa, kemudian tanda buktinya apa? Tanda bukti pelaksanaannya itu biasanya mendapat stempel ya dari lembaga terkait. Stempel itu bisa stempel RT, bisa stempel ya lembaga yang terkait lah atau instansi-instansi yang terkait yang bisa membuktikan bahwa saudara benar melaksanakan jadwal melaksanakan kegiatan KKM itu di tempat itu. Nah, kemudian juga di akhir ini ada penilaian KKM. Penilaian KKM-nya itu disesuaikan dengan nilai yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah itu. Jadi nilainya adalah kalau dia nilainya 86 sampai 100, maka nilai mutunya adalah A, 75 sampai 85,9. Nilai mutunya adalah B, kemudian 60 sampai 74,9,
nilai mutunya adalah C, kurang dari itu nilai mutunya adalah D. Kami berharap bahwa nilai itu minimal B. Kenapa? Karena kalau C agak dikhawatirkan nilainya. Ketika ditranskrip nilai-nilai KKM-nya C, nah itu juga jadi pertimbangan. Kalau begitu, kesimpulan kami adalah nilai KKM itu minimal harus. Nah, kemudian di akhir ada rentang nilai nih. Jadi nilai yang di akhir direkap ya harus seperti ini. Ada misalkan pembekalan. Pembekalan ini hari ini kita pembekalan ikut tidak. Nah, bobotnya adalah 10%. Kegiatan pembekalan ini 10%. Jadi kalau sudah melaksanakan pembekalan ini, maka nilainya adalah 10%. Yang di daftar hadir tidak. Nah, bukti daftar hadirnya tadi sudah dibuatkan. Ada screenshot-nya tidak? Kalau tidak, ya maka ini jadi pertimbangan. Kemudian rencana kegiatan dan pelaksanaan dan konsultasi dengan dosen pembimbing, ini ada 20%. Jadi totalnya ini adalah 100%, termasuk nanti mengunggah dokumen oleh DPL, kemudian juga siapkan tema, dan jangan lupa untuk dokumentasi kegiatan. Ya, biasanya dokumentasi itu berupa foto, panitia melalui link dosen, melalui link yang diberikan nanti di kelas. Nah, kemudian di akhir ini seperti ini, ya nanti ada perolehan dari KKM setiap mahasiswa itu melaksanakan KKM di mana berdasarkan bukti yang diupload itu nanti dosen berhak menilai. Nah, misalkan tadi pembekalan, ini nilai 85, maka nilai dia adalah 8,5. Nanti nilai misalkan perencanaannya nilai 84, 8,4. Persen dari 84, 8,4. Totalnya juga 88, nilainya adalah A. Dan ini yang dijadikan sebagai nilai KKM. Nah, jadi itulah pelaksanaan KKM dalam bentuk virtual, tapi bukan KKM-nya virtual, jadi KKM nyata, tapi laporan-laporannya saja dalam bentuk virtual. Dan KKM ini ditentukan oleh saudara. Jadi saudara menentukan lokasi KKM-nya di mana, kemudian bentuk kegiatannya apa, ini diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan catatan mahasiswa tersebut sudah melaksanakan konsultasi terlebih dahulu dengan dengan DPL, dosen pembimbing lapangan. Jadi sepertinya itu saja materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan KKM. Dan KKM ini menjadi rangkaian yang tidak terpisah dalam proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarjul Falah. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan setelah ini. Ya, itu saja ya yang terkait dengan pembekalan KKM ini. Nah, selebihnya mungkin nanti ada laporan-laporan yang diberikan itu terakhir itu nanti ya mahasiswa juga harus membuat laporan KKM yang memang sudah disediakan formatnya. Mungkin untuk terkait dengan laporan tidak diberikan hari ini karena proses pembelajaran KKM kita ini cukup panjang dan mungkin nanti bisa. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Pak Alex untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu sekitar 10 menit, Pak Dokter. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta ya terkait hal-hal mekanisme dan teknis pelaksanaan. Mengingat pelaksanaan ini memang tidak lantas dosen pengampu ataupun dosen pembimbing intens ke lapang, karena memang kalau dosen pembimbing dibebankan untuk membimbing sebanyak 9 orang, tentu dengan wilayah dan lokasi yang berbeda. Dan perlu diingat kepada para mahasiswa, berkolaborasi itu boleh dengan
peserta dari dosen pembimbing yang berbeda. Itu perlu diingat. Bukan berarti berkolaborasi harus dengan dosen yang sama pembimbing. Nah, justru di sini nanti akan ada variasi ketika berkolaborasi dengan dua dosen pembimbing yang berbeda. Maka dari itu, saya persilahkan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri. Saya persilahkan. Baik. Ada? Ya, silakan Ashari. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai di sini kan KKN, tapi kita diperbolehkan kalau berisi berarti kita, Mohon diulang karena suaranya terputus, Ashari. iya Pak. Jadi kan kita KKN itu sendiri, tetapi diperbolehkan kolaborasi dan untuk keterimanya itu dengan berkolaborasi itu sebenarnya sama atau bedakan? Baik, Pak Dr. Edi bisa menangkap? Baik, terima kasih. Silahkan untuk ditanggapi kepada pemateri, Pak Dr. Edi, dipersilahkan. Terima kasih ini atas pertanyaan dari Ashari. Jadi KKM ini dalam bentuk mandiri. Nah, ketika dalam bentuk mandiri itu untuk menentukan kegiatannya, mahasiswa itu bisa berkolaborasi. Berkolaborasi artinya bekerja sama satu dan lain untuk menentukan satu kegiatan yang sama. Satu kegiatan sama, kemudian juga tempatnya sama, dan laporannya pun kemungkinan bisa sama, tetapi bukti-bukti laporannya bisa berbeda. Apa yang maksud dengan bukti-bukti laporannya bisa berbeda? Ya dokumentasinya kan biasanya tetap sendiri-sendiri, dan yang diupload dokumentasinya itu adalah terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, misalkan kita melaksanakan kegiatan, katakanlah misalkan kan kita Muharram nih ya, kegiatan Muharram sebentar lagi. Misalkan kita melaksanakan kegiatan Muharram, lomba, bentuknya apa? Lomba mewarnai, misalkan untuk anak-anak SD atau MI. Nah, lomba mewarnai untuk anak-anak SD dan MI nggak mungkin kita laksanakan sendiri, maka kita perlu mengajak kolaborasi dengan teman-teman kita yang satu melaksanakan KKM dengan kita, dengan siapapun ya, tidak harus dari satu DPL yang sama seperti yang disampaikan tadi Pak Alek, bisa dengan DPL yang lain. Nah, ketika mahasiswa itu misalkan ada 2 orang, tadi diperkenalkan kolaborasi itu 2 orang ya, 2 orang atau lebih ya tadi ya? Ya 2, 3. Bisa 3 orang lah katakanlah gitu. Nah, mereka berkolaborasi, bekerja sama untuk mengikuti kegiatan tersebut, mulai dari perencanaannya, mulai dari pelaksanaannya, mulai dari siapa yang menilainya, kemudian apa hadiahnya gitu kan. Nah, tentunya kalau kita melaksanakan KKM itu untuk hadiah itu nggak mungkin kita membiayai sendiri. Nah, karena itu untuk KKN ini bagi mahasiswa yang sudah merencanakan kegiatan-kegiatan tertentu di daerah-daerah tertentu berhak ya membuat semacam proposal tentang KKM dan diajukan kemana? Ke instansi-instansi yang kira-kira bekerja sama dengan kita. Misalkan ada lembaga zakat, itu boleh karena lembaga zakat punya misi untuk mensejahterakan umat. Nah, kita juga bisa melaksanakan kegiatan itu berkolaborasi dengan instansi lain. Atau mungkin di sekitar tempat kita itu ada yang namanya badan usaha atau pabrik atau apa. Nah, badan usaha itu punya kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada warga sekitarnya dalam bentuk CSR, biasanya corporate ya responsibility dari perusahaan itu. Nah, karena itu kita bisa berhak juga mengajukan proposal yang kita berikan kepada lembaga itu untuk kegiatan-kegiatan apa, dan kita menyusun anggaran mulai dari persiapan, kemudian tahapan pelaksanaan dan tahapan akhir. Nah, itu semua harus kita kerjakan
tentunya tidak bisa sendiri, tetapi berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama tim KKM. Jadi berkolaborasi itu untuk mewujudkan satu kegiatan yang dirasa berat kalau kita laksanakan sendiri, maka kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain untuk melaksanakan satu kegiatan yang sama. Nah, disitulah kemudian nanti membagi peran si A sebagai apa, peran B fungsinya apa, peran C apa. Misalkan A sebagai penanggung jawab, B sebagai bagian humasnya, kemudian C sebagian apa. Walaupun nanti pada pelaksanaannya kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama. Mungkin itu ya penjelasan singkat dulu terkait dengan pertanyaan dari Ashari. Kalau ada pertanyaan lagi, Ashari bagaimana? Iya Pak, baik. Maksud saya untuk temanya yang sama atau beda? Ya. Kan itu kolaborasi dari awal. Subtemanya itu bisa disamakan apa harus berbeda untuk memilih subtema? Nah, untuk tema itu, tema ini kan kita punya tema besar untuk mewujudkan masyarakat tangguh. Nah, kalau kita melaksanakan bersama-sama, maka temanya bisa sama. Ya, karena kalau kita berkolaborasi temanya beda, maka masing-masing jadi nggak sesuai dengan jalannya gitu. Nah, kalau begitu, kalau berkolaborasi temanya sama. Ya, walaupun ini nggak akan bertentangan karena tema utamanya sudah ada. Ya, misalkan kalau temanya berbeda-beda, tentu tujuan kegiatannya juga akan berbeda-beda. Nah, karena itu kalau berkolaborasi, maka temanya harus sama, tidak berbeda-beda. Nah, itu ya, Ashari ya. Ya Pak, baik. Terima kasih Ya, Pak. ya, terima kasih. Mungkin dari rekan yang lain, ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada ya. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Pak Alek, di suaranya nggak kedengeran. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Edi selaku pemateri yang telah memaparkan terkait dengan penguatan pelaksanaan KKM Mandiri ini. Semoga apa yang telah disampaikannya dapat dipahami dan dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Dan nanti apabila ada hal-hal yang masih perlu dikoordinasikan, langsung berkoordinasi dengan dosen pembimbing lapangan. Kedua, masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang kemandirian mahasiswa dalam era new normal. Namun untuk merepres alat komunikasi kita juga agar tidak terlalu panas, kita break dulu selama 5 menit. Ya, kita break dulu, silahkan yang mau keluar boleh, atau nanti bisa bergabung kembali. Kita break dulu sambil mempersiapkan materi yang kedua. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum di absensi ini baru 15 yang mengisi ya. Di absensi baru 15 yang mengisi. Jadi saya harap rekan-rekan yang lain segera diisi. Kalau ada kesulitan bisa WA saya. Karena ini ada screenshotnya ya, ada wajah saudara di screenshot, kirim layar ke itu. Ya, ini kalau saya lihat di sini baru ada 15 ya. Sambil menunggu yang lain, saya akan presentasikan dulu dah terkait dengan daftar hadir. Ya, ini daftar hadir. Ini daftar hadirnya baru ada 15 ya yang jawab. Nah, selebihnya belum menjawab. Nah, maka 5 menit ini dimanfaatkan untuk mengisi daftar hadir. Disilahkan. Kemana nih Pak? Mas Supri gimana ya? Daftar hadir kok nggak bisa dibuka ya? Sebentar.
Belum ada ya? Ya kalau nggak ada diinikan aja dulu Pak. Tadi Pak Fuad menghubungi saya, kata dia telat bangun. Daftar hadir yang sudah hadir bisa saudara lihat di layar ya, saya presentasikan. Berarti yang belum ada, belum hadir, belum bisa daftar hadir. Dia bisa lihat. Kayaknya anak ada yang ngikutin, ngaktifin aja langsung pergi. Ngaktifin aja langsung pergi. Lebih butuh tidak balik. Pak, emang kalau ikut webinar kita masukin alamat email? Hah? Masukin email? Password? Webinar bisa begitu. Password jangan. Ini minta password ya? Oh, passwordnya? Enggak lah. Ini kan ini isi data nih. Pendaftaran webinar gitu kan? Masa ya, password nggak diminta, kalau punya kita. Iya. Kasih email. Biasanya sih kan tinggal klik langsung nyambung, nanti absensi mah belakang kan ada form yang khusus. Tapi makanya saya di sini mesti tanggal normal segala macam. Email, password.
Belum ada fotonya. Belum bisa dihubungi. Belum. Nomornya yang bawah bukan? Oh, nomornya yang mana ya? Dia pandai dulu. Bisa dihubungi. Wah, Pak Yusuf, apa nih? Saya langsung 4 bulan, Pak. Kalau itu kan satu orang buat saya doang. Apanya? Maksudnya buat saya doang yang WA pertama. Oh, benar tuh yang balas. Bukan lainnya. Saya mau 150 juta tuh. Ya, alhamdulillah. Oh, gitu. Selamat Anda mendapat. Saya itu ada dari AC Shopee itu, waduh, 1 miliar. Enggak. Ya, udah. Memang harusnya dijaga jam berapa ya? Jam 11. Oh, jam 10. Jam 10, jam 11. Ya, coba di agenda. Ya, jam 10. Mungkin udah dapat. Hah? Kasihan anak-anak kita nanti kuotanya berapa? 10.45. Hah? 10.45. Oh, persentasenya. Iya. Kalau materi di sini mas sebenarnya lama-lama. Iya. 10.45. Sampai ini sampai 10.30 ya. Halo. Pak Supri belum hadir, Pak? Apa diingin aja dulu? Nanti aja, Pak Supri. Pak ini kan kita. Gimana jadinya nih? Atau Pak Puan mau kasih arahan? Soalnya tadi Pak Puan udah. Hah? Oh iya, kasih dulu Pak Puan ya. Oke. Ya. Kalau sampai nggak ini juga Pak Supri ya udah diinin aja nggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para peserta dan rekan dosen yang masih hadir. Kita sudah break beberapa menit sambil menunggu. Dan insya Allah pada hari ini atau pada kegiatan ini akan disampaikan terlebih dahulu arahan
dari Bapak Ketua Panitia Pelaksana, yaitu Bapak Puad Hasan MH. Sambil kita menunggu masih di perjalanan untuk bergabung. Baik, kita tunggu sebentar. Apakah sudah bergabung, Pak Puan? Belum ya, tampaknya mengalami gangguan. Baik, apa sudah masuk? Belum, Pak ya? Diingatkan kembali yang belum mengisi daftar hadir, karena pertemuan hari ini. Nah, alhamdulillah Pak Fuad sudah mulai bergabung. Ya. Baik. Alhamdulillah Pak Fuad selamat bergabung. Ya, selamat bergabung Pak Alex semuanya. Mohon maaf saya terlambat. Iya. Nah, tadi alhamdulillah untuk sambutan sudah diwakili oleh Bapak Sofyan. Kemudian untuk pembukaan secara resmi tadi sudah dibuka oleh Bapak Ketua SNIS, dan materi pertama telah kita lalui tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Edi tentang penguatan KKM Mandiri. Dan barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan, ya, teknis, mekanisme, dan hal-hal lain terkait kegiatan KKM ini. Maka oleh karena itu kepada Ketua Panitia Pelaksana Bapak Puad Hasan, waktu dan kesempatan saya berikan kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih Pak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sebelumnya saya pastikan dulu suara saya terdengar dengan jelas ya. Apa ada yang kresek-kresek? Jelas ya? Baik, ya jelas Pak. Yang saya hormati para pengurus Struktur Pala Bogor, Ketua STID, kemudian juga Wakil Ketua Edi, Pak Supri, dan Sofyan, tak lupa juga Pak Alex, Anana, dan pengurus yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan juga para mahasiswa, ya, peserta mahasiswa KKM 2021 yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan KKM 2021, yaitu pembekalan. Dalam pola penilaian, pembekalan ini merupakan salah satu item, ya, merupakan salah satu item penilaian. Nanti di form penilaian, pembekalan itu masuk salah satu item. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ikut pembekalan itu
nanti ada nilainya, ya. Dia aktif atau tidak, kemudian diskusinya proaktif atau tidak, itu nanti ada nilainya sendiri, gitu ya. Makanya kalau nanti ada sesi diskusi, sesi tanya jawab, silakan teman-teman mahasiswa untuk bisa proaktif ya, di acara ini, di kegiatan pembekalan ini. Baik, ada beberapa hal yang ingin disampaikan dengan kapasitas saya selaku panitia. Yang pertama, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi. Pertama, ini saya menguatkan saja. Pertama, ini kan KKM mandiri. Jadi kondisi menuntut kita untuk melaksanakan KKM ini dengan format yang betul-betul belum pernah terjadi sebelumnya ya. Baru 2 tahun ini dengan tahun kemarin. Jadi kondisi pandemi saat ini betul-betul berubah pola. Jadi pola pendidikan semuanya jadi banting setir semua. Semua dilakukan dengan serba keterbatasan, ya. Tridharma perguruan tinggi juga termasuk yang harus dirubah pola. Ya, salah satunya adalah pengabdian. Ini KKM kan bagian dari dharma pengabdian kepada masyarakat. KKM ini perwujudan dari dharma pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi tridharma itu kan ada 3 ya, pengajaran dan pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian. Jadi teman-teman mahasiswa sekarang baru masuk ke dharma yang kedua, pengabdian kepada masyarakat. Nanti terakhir ada penelitian, nanti di akhir deskripsi ya. Ini baru kedua. Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa di KKM Mandiri ini, mohon maaf teman-teman mahasiswa, jadi jangan membayangkan KKM Mandiri seperti sekarang ini seperti KKM sebelumnya. Ya, seperti KKM biasanya. Ngekos, kemudian abring-abringan di jalan, kemudian kerja bakti di di Kecamatan Anu, bahkan di luar Bogor, ya, di kecamatan lain, itu tidak seperti itu ya. Jadi KKM Mandiri tidak seperti itu. Jadi jangan membayangkan KKM itu, KKM sekarang, KKM yang serba demikian. Jadi dengan segala keterbatasannya, KKM tetap dilaksanakan secara mandiri. Jadi pada dasarnya KKM Mandiri adalah KKM yang dilakukan oleh teman-teman sendiri. Jadi mahasiswa sendirilah ya, setiap mahasiswa lah yang menjadi aktor bagi kegiatannya bagi kegiatan sendiri. Mahasiswa menyusun rencana, mahasiswa melaksanakan rencana tersebut secara pribadi. Kedepannya nanti ada kolaborasi, itu beda lagi urusannya. Tapi paling tidak teman-teman mahasiswa melaksanakan dan merencanakan kegiatan ini sendiri. Ya. Makanya saya beberapa kali ngobrol ya dengan teman-teman pengurus di state bahwa ya sebetulnya KKM hari ini ya sangat sederhana gitu. Dan tentu saja tidak menghilangkan substansi KKM itu sendiri, substansi pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi KKM Mandiri ini kita misalkan yang awalnya harus ke kota lain, ke kabupaten lain, ke kecamatan lain, ya di sini di KKM Mandiri mungkin kita cukup dimulai dari keluarga, ya. Kemudian setelah keluarga kita
ke tetangga, ya, kemudian ke wilayah terdekat, datang ke lembaga-lembaga pendidikan terdekat, ya, silaturahim ke tokoh-tokoh terdekat di lingkungan kita, kemudian datang ke lembaga keagamaan, misalnya majelis taklim, pondok pesantren yang terdekat. Ya. Bukan berarti tidak boleh yang jauh, bukan ya. Kondisi seperti ini mendorong serba keterbatasan. Ya. Dan tentu saja kan efeknya kemana-mana ya. Biaya mungkin insya Allah tidak terlalu tinggi, kan begitu. Kemudian setiap mahasiswa juga akan lebih proaktif karena dirinya sendiri dituntut secara pribadi harus aktif dan seterusnya. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mahasiswa sekali lagi bahwa KKM Mandiri tidak seperti KKM-KKM biasanya. Ya, kita tetap kita tetap harus meraih substansi KKM itu sendiri, namun untuk sekarang dengan segala keterbatasan. Kemudian yang kedua, untuk petunjuk pelaksanaan, kemarin saya sudah share ya tentang petunjuk pelaksanaan. Mungkin oleh Pak Sopyan sudah di-upload di itu ya, di Classroom ya. Itu monggo dipelajari teman-teman mahasiswa ya. Silahkan dipelajari terkait petunjuk pelaksanaan KKM 2021 ini. Pada intinya, pada prinsipnya, jadi untuk KKM 2021 ini, teman-teman, setiap kegiatan itu harus sudah direncanakan. Itu yang pertama. Jadi setiap kegiatan itu harus melalui perencanaan. Perencanaan itu harus berdasarkan kondisi wilayah lokasi teman-teman. Makanya di awal ada observasi. Observasi itu ya teman-teman silaturahim ke lokasi, ngobrol-ngobrol, potensi wilayah ini bagaimana, apa problematika sosial budaya di tempat ini, ya, masyarakatnya bagaimana, dan seterusnya. Setelah itu, teman-teman membuat kerangka, kira-kira kalau potensi alamnya pertanian, misalnya, yang cocok untuk masyarakat seperti ini apa? Dalam konteks tema itu ya. Kemudian kalau potensinya industri mau seperti apa? Itu jadi membuat kerangka setelah observasi. Nah, setelah membuat kerangka baru teman-teman menuliskan rencana. Ya, rencana itu dijabarkan berdasarkan waktu ya. Tanggal sekian mau melakukan apa? Misalkan tanggal tanggal 16 Agustus akan tanggal 17 Agustus ini hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Melakukan atau menghadiri upacara bendera. Nah, ketika menghadiri upacara bendera di desa A, ya, nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Rangkaiannya seperti apa? Menghadiri, kemudian yang kedua bersilaturahmi dan seterusnya. Nah, silakan disusun. Jadi apapun yang teman-teman lakukan itu harus berdasarkan perencanaan, dan perencanaan harus berdasarkan kondisi wilayah tempat lokasi KKM. Nah, setelah melaksanakan kegiatan, apapun yang teman-teman laksanakan itu harus didokumentasikan. Ya, didokumentasikan, dan dokumentasi ini kemudian diunggah. Itu sebetulnya prinsipnya ya. Jadi prinsip KKM Mandiri ini seperti itu.
sekali lagi saya ulang biar teman-teman bisa paham ya, prinsip KKM itu ya begitu. Pertama, melaksanakan kegiatan KKM harus berdasarkan perencanaan. Perencanaan harus berdasarkan potensi wilayah lokasi KKM. Kemudian setiap kegiatan harus didokumentasikan dan dokumentasi ini harus diunggah ke link yang nanti disediakan. Itu prinsipnya. Ya, silakan nanti teman-teman laksanakan KKM ini dengan sukacita. Ya. Baik, saya kira itu Pak Alek yang bisa saya sampaikan ya. Sementara ini, mangga nanti bisa dilanjut dengan materi yang selanjutnya. Itu ya Pak Alek. Halo. Baik, terima kasih Pak Fuad. Alhamdulillah. Baik, sama. Disampaikan beberapa arahan. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepada para peserta, mohon dipahami sekali lagi, kalau bisa dipermudah, jangan mempersulit diri. Itu kuncinya. Artinya memang kita memiliki keterbatasan, terutama dalam hal ini akses bertemu, akses berkumpul, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan kerumunan. Maka buatlah program sesimpel dan seefektif mungkin agar mempermudah kegiatan yang akan kita laksanakan selama kurang lebih 1 bulan ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Mengingat pemateri kedua sedang berhalangan hadir, ya. Nanti ini sebetulnya berkait dengan mekanisme dan bisa dijalankan setelah pelaksanaan KKM ini betul-betul dilaksanakan, bisa berkoordinasi dengan Pak Supri atau dengan DPL masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya Pak Nana selaku DPL sekaligus Sekretaris Prodi, Bapak Dr. Edi, Bapak Fuad Hasan, Pak Ahmad Sofia, kemudian hadir juga Bapak Ketua Pak Kaimuddin. Atas kehadirannya para mahasiswa, sepertinya kita tutup pembukaan KKM pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang kita rencanakan berjalan dan dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersama dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon rekan-rekan diaktifkan videonya, kita foto dulu. Ya. Ya, kita foto, aktifkan dulu. Nah, kalau perlu maskernya dibuka nggak apa-apa. Ya, silakan kita aktifkan. Uza ini belum aktifkan kameranya. Karena aktifkan kameranya, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, silakan, kita sudah bergabung. Terima kasih sudah kita foto. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan KKM berjalan lancar. Amin. Ya, Pak Nana, Pak Fuad, Pak Alex, semuanya saya pamit. Kita tutup, sudah ditutup tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ya, pamit.